Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Mr. Boy. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya serta like video ini agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Film Hello Ghost yang dirilis pada tahun 2010 menceritakan tentang seorang pria yang putus asa dan ingin bunuh diri. Namun upayanya gagal. Setelah sadar, dia malah bisa melihat hantu. Sang Nam adalah seorang anak yatim piatu yang selalu sendiri. Sang Nam sangat kesepian. Dia sangat menginginkan keluarga yang tidak pernah dimilikinya. Ditambah lagi dia baru saja kehilangan pekerjaannya. Hal itu membuat dia bertambah stres. Belum lagi uang sewa apartemennya yang juga akan naik 2 kali lipat. Kesengsaraannya pun bertambah. Namun upayanya gagal. Sang Nam diselamatkan oleh empunya apartemen yang kebetulan lewat. Sang Nam kecewa karena upaya bunuh dirinya gagal. Dia mencoba cara lain dengan melompat dari jembatan. Namun lagi-lagi upayanya gagal karena dia segera diselamatkan oleh tim SAR yang kebetulan sedang melakukan patroli di bawah jembatan. Sang Nam lalu terbangun di rumah sakit. Dia menyadari bahwa upaya bunuh dirinya gagal lagi. Tiba-tiba datang seorang bapak yang merokok, padahal sedang berada di rumah sakit. Selanjutnya, Sang Nam dibawa ke ruang psikiater di rumah sakit. Anehnya, bapak-bapak yang merokok itu tetap mengikuti Sang Nam ke ruang psikiater. Di sana, Sang Nam ditanyai seputar alasannya bunuh diri. Namun, Sang Nam terganggu karena dia mendengar suara tangisan wanita. Karena penasaran, dia membuka lemari di sudut ruangan. Ternyata ada wanita yang sedang menangis di dalamnya. Psikiater menjadi heran dan mencatat bahwa Sang Nam memiliki 2 teman hayalan. Sang Nam lalu diantar oleh perawat ke ruang rawat inap. Pada malam harinya, Sang Nam kebelet membuang air. Saat dalam perjalanan ke toilet, dia melihat seorang kakek mesum yang sedang jelalatan melihat seorang perawat. Hal itu membuat Sang Nam untuk memilih kembali ke ruangannya dan langsung mengunci pintu. Di ruangan, Sang Nam melihat anak kecil yang sedang melompat-lompat kegirangan di atas ranjang. Dan lagi-lagi yang melihat hanya dirinya sendiri. Perawat dan dokter tidak melihat anak itu. Sepulang dari rumah sakit, Sang Nam segera pergi ke paranormal. Kata paranormal itu, Sang Nam telah dihantui oleh arwah. Para hantu itu akan mengambil alih tubuh Sang Nam dan melakukan kebiasaan mereka saat mereka masih hidup. Agar hantu itu bisa pergi, Sang Nam harus memenuhi keinginan para hantu itu satu persatu. Sang Nam memulai dengan permintaan dari kakek mesum. Kakek mesum meminta untuk dicarikan sebuah kamera yang memiliki tanda khusus. Untuk mendapatkan kamera itu, Sang Nam harus berurusan dengan polisi, karena kamera itu memang disimpan oleh seorang polisi. Setelah berhasil mendapatkan kamera itu, Sang Nam harus memberikannya kepada teman kakek mesum, Ko Pan Su, yang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, Sang Nam bertemu dengan seorang perawat yang bernama Jung Yong Su. Selanjutnya adalah giliran hantu anak kecil. Hantu anak kecil itu memiliki keinginan untuk menonton film dan membeli mainan. Kebetulan saat itu Jung Yong Su sedang menemani anak kecil yang merupakan pasiennya untuk menonton film. Mereka pun akhirnya menonton film bersama. Tak berhenti di situ, mereka lalu makan di tempat yang sama. Saat makan itu, Sang Nam dirasuki oleh hantu anak kecil tersebut, sehingga makannya banyak sekali.
Pasien Jongyu menjadi tertarik dan menyukai Sang Nam. Selanjutnya, yang permintaannya akan dikabulkan adalah hantu bapak perokok. Permintaannya adalah ingin mengendarai mobil dan pergi ke pantai. Untuk mendapatkan mobil, Sang Nam berencana untuk mencurinya. Namun aksinya ketahuan dan sampai dikejar-kejar oleh pemilik gedung mobil. Pria itu mengomel karena dia ditinggal istrinya. Sang Nam lalu memohon agar diberi mobil jika dia bisa mempertemukan pria itu dengan istrinya. Setelah mengintai, Sang Nam mengikuti istri pria itu ke rumah sakit. Wanita itu ternyata divonis kanker paru dan hidupnya tidak lama lagi. Dan kebetulan perawat yang berbicara dengan wanita itu adalah Jong Yong-soo. Sang Nam dan Jong Yong-soo secara kebetulan bertemu lagi dan akhirnya berkenalan. Di sisi lain, wanita itu menemui suaminya karena berhasil mempertemukan pemilik gudang dan istrinya. Sang Nam diberi mobil. Sang Nam pun memenuhi keinginan hantu perokok untuk pergi ke pantai. Sepulangnya dari pantai, Sang Nam malah kena masalah dengan polisi lalu lintas. Ditambah lagi dia tidak bisa menunjukkan STNK dan SIM. Sang Nam akhirnya ditangkap polisi. Karena tidak memiliki salah satu kerabat ataupun teman, Sang Nam memberikan kontak Yoon Soo sebagai penjaminnya. Setelah Yoon Soo mengantar mobil dan memarkirkannya, Sang Nam memberikan kumpulan film kartun yang dibelinya kepada Yoon Soo. Sang Nam mengantar Yoon Soo sampai ke dalam bis. Di dalam bus, Sang Nam melakukan hal yang dilakukan Yoon Soo sebelumnya. Sang Nam meletakkan kepalanya di dada Yoon Soo untuk mendengar detak jantungnya. Hantu terakhir adalah hantu wanita cengeng. Dia hanya meminta agar dapat memasak bagi orang lain. Untuk itu, Sang Nam mengajak Yoon Soo. Tapi saat akan mengajak Yoon Soo, muncul ayah Yoon Soo yang merupakan pasien di rumah sakit. Yang terjadi malah kekacauan. Yoon Soo juga menganggap Sang Nam terlalu ikut campur urusan pribadinya. Mengajak Yoon Soo gagal. Sang Nam hanya akan makan berdua dengan hantu wanita cengeng itu. Namun saat akan makan, bel berbunyi. Rupanya Yoon Soo datang untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Jadilah Yoon Soo ikut makan pula. Sang Nam akhirnya merasa seperti makan bersama anggota keluarganya. Beberapa hari setelah itu, ayah Yoon Soo meninggal. Arwah ayah Yoon Soo sempat memberi pesan terakhirnya kepada Sang Nam pada saat mengunjungi rumah duka. Sang Nam memberitahu pesan terakhir itu kepada Yoon Soo, namun Yoon Soo tidak mempercayai hal itu. Saat jam makan siang, Sang Nam datang untuk mengajak Yoon Soo untuk makan bersama. Mereka dua makan kebab bersama. Yoon Soo mengatakan bahwa seseorang dapat mengalami amnesia setelah mengalami trauma, seperti pasiennya yang tidak ingat orang tuanya karena ketakutan pada sisa umurnya. Setelah itu Sang Nam sadar bahwa ibunya adalah hantu wanita cengeng, kakek mesum adalah kakeknya, pria perokok adalah ayahnya, dan hantu anak kecil adalah abangnya. Semasa kecil rupanya Sang Nam mengalami trauma berat karena mengalami kecelakaan mobil saat mereka akan pergi ke pantai bersama keluarganya. Kecelakaan itu menewaskan semua anggota keluarganya kecuali Sang Nam. Sang Nam segera berlari pulang untuk menemui hantu-hantu itu. Di apartemennya semua terharu karena akhirnya Sang Nam bisa mengingat mereka kembali. Keluarganya tidak pernah meninggalkan Sang Nam. Mereka selalu ada di dekat Sang Nam. Bahkan mereka pun selalu menggagalkan percobaan pembunuhan diri Sang Nam.
Di akhir film diketahui Sang Nam menikah dengan Yonso. Diperlihatkan pula album foto Sang Nam. Ternyata dalam album foto Sang Nam tidaklah benar-benar sendirian. Keluarganya selalu bersamanya. Film selesai.